Pertama, sang penulis memperkenalkan konsep sistem pikir cepat dan sistem pikir lambat. Sistem pikir cepat mengacu pada proses otomatis dan instan, sedangkan sistem pikir lambat melibatkan pemikiran yang lebih mendalam dan terencana. Buku ini membahas bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sang penulis membahas berbagai bias kognitif yang mempengaruhi cara kita berpikir. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pikiran kita bisa terjerat dalam pola-pola berpikir yang tidak selalu rasional. Sekarang, mari kita lihat ke dalam dunia Lisa, seorang profesional pemasaran yang tanpa sadar terjebak dalam bias kognitif setelah membaca Thinking Fast and Slow. Lisa bekerja di agensi pemasaran terkemuka dan seringkali menilai kinerja kampanye berdasarkan keyakinan pribadi dan pengalaman masa lalu. Sebelum membaca buku ini, Lisa seringkali terjebak dalam bias konfirmasi. Misalnya, ketika suatu kampanye tidak mencapai target yang diinginkan, Lisa cenderung mencari bukti yang mendukung keyakinannya bahwa ide awalnya adalah yang terbaik. Ia juga cenderung mengabaikan data atau pendapat yang bertentangan. Setelah membaca buku ini, Lisa menyadari pentingnya mengenali bias kognitif. Buku ini membantunya memahami bahwa pandangan pribadi dan pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Lisa mulai mengimplementasikan proses evaluasi yang lebih objektif dengan melibatkan timnya untuk memberikan pandangan yang berbeda. Dengan menyadari bias kognitif, Lisa dapat membuat keputusan pemasaran yang lebih rasional dan berdasarkan data. Dia mulai menilai kinerja kampanye dengan lebih objektif, mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan yang strategis. Cerita Lisa mencerminkan bagaimana bias kognitif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sehari-hari. Melalui pengalaman Lisa, pembaca diajak untuk merenung tentang cara bias kognitif dapat berdampak pada evaluasi dan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Buku ini membahas penggunaan heuristik atau aturan praktis dalam pengambilan keputusan. Meskipun heuristik dapat membantu kita membuat keputusan dengan cepat, namun seringkali juga mengarah pada kesalahan sistematis. Mari kita ikuti perjalanan Michael, seorang manajer proyek yang belajar mengatasi pengaruh heuristik setelah membaca Thinking Fast and Slow. Michael bekerja di industri teknologi dan sering dihadapkan pada tekanan waktu dalam pengambilan keputusan proyek. Sebelum membaca buku ini, Michael cenderung mengandalkan heuristik untuk membuat keputusan cepat. Misalnya, ketika dihadapkan pada proyek dengan batasan waktu yang ketat, ia seringkali memilih opsi yang paling mudah atau familiar tanpa melibatkan evaluasi yang mendalam. Setelah memahami poin tentang heuristik, Michael mulai menyadari potensi resiko dan kesalahan yang dapat terjadi dengan mengandalkan aturan praktis tersebut. Ia menyusun timnya untuk secara kritis mengevaluasi setiap proyek, mempertimbangkan solusi yang mungkin tidak langsung terlihat atau yang memerlukan waktu lebih lama. Dengan mengurangi ketergantungan pada heuristik, Michael dan timnya dapat melihat proyek dari berbagai perspektif. Mereka mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berusaha untuk memahami dalam jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Cerita Michael mencerminkan bagaimana pemahaman terhadap pengaruh heuristik dapat membawa perubahan positif dalam pengambilan keputusan. Melalui pengalaman Michael, pembaca diajak untuk merenung tentang pentingnya melibatkan pemikiran yang lebih mendalam dan tidak hanya mengandalkan aturan praktis dalam menghadapi keputusan yang kompleks. Sang penulis menguraikan konsep perilaku prospektif, yaitu bagaimana manusia cenderung menilai resiko dan keuntungan berdasarkan perasaan terkait kehilangan atau keuntungan potensial. Ini memiliki implikasi besar dalam keputusan finansial dan pengambilan resiko. Mari kita lihat ke dalam dunia Alex, seorang investor properti yang menghadapi perubahan dalam perilaku prospektif
setelah membaca Thinking Fast and Slow. Alex telah sukses dalam beberapa investasi propertinya, tetapi seringkali terjebak dalam penilaian resiko dan keuntungan yang tidak selalu rasional. Sebelum membaca buku ini, Alex cenderung memahami investasi hanya dari perspektif potensi keuntungan besar. Misalnya, ketika melihat peluang properti yang tampak menguntungkan, dia cenderung mengabaikan resiko potensial atau memandangnya dengan optimisme yang berlebihan. Setelah memahami konsep perilaku prospektif, Alex mulai menilai resiko dan keuntungan secara lebih seimbang. Buku ini membantunya menyadari bahwa manusia cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian daripada potensi keuntungan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Alex mulai menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengevaluasi investasi. Dia menciptakan checklist yang mencangkup resiko potensial dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang lebih menyeluruh. Hasilnya, portofolio investasinya menjadi lebih seimbang dan dia dapat mengelola resiko dengan lebih efektif. Cerita Alex mencerminkan bagaimana pemahaman perilaku prospektif dapat mengarahkan pada pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. Melalui pengalaman Alex, pembaca diajak untuk merenung tentang pentingnya mengatasi bias yang mungkin mempengaruhi cara kita menilai resiko dan keuntungan. Buku ini menyentuh konsep regresi, di mana banyak hasil ekstrim cenderung menuju rata-rata seiring berjalannya waktu. Sang penulis juga menjelaskan peran keberuntungan dalam keberhasilan seseorang dan bagaimana seringkali kita cenderung mengabaikan faktor keberuntungan dalam menganalisis kesuksesan. Sekarang, kita akan mengikuti kisah Johnson, seorang pengusaha yang menemukan makna konsep regresi dan keberuntungan setelah membaca Thinking Fast and Slow. Johnson mengelola bisnisnya di industri teknologi dan sebelumnya kesuksesannya membuatnya tergoda untuk mengambil resiko yang lebih tinggi. Sebelum membaca buku ini, Johnson seringkali mengaitkan kesuksesannya dengan keputusan yang diambilnya. Misalnya, ketika meluncurkan produk baru yang sukses, dia cenderung merendahkan peran keberuntungan dan meyakini bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah kunci kesuksesan. Setelah memahami konsep regresi, Johnson mulai menyadari bahwa kesuksesan yang ekstrim cenderung mengalami penurunan menuju rata-rata seiring berjalannya waktu. Buku ini membantunya melihat lebih jelas bahwa tidak selalu setiap langkah yang diambilnya adalah jaminan kesuksesan dan faktor keberuntungan memainkan peran yang sangat penting. Johnson mulai mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan merendahkan ekspektasinya terhadap hasil ekstrim. Dia mulai mengakui bahwa beberapa keputusan yang menghasilkan kesuksesan besar mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan yang di luar kendalinya. Cerita Johnson mencerminkan bagaimana pemahaman konsep regresi dan peran keberuntungan dapat membawa rasa realisme dalam mengevaluasi kesuksesan. Melalui pengalaman Johnson, pembaca diajak untuk merenung tentang pentingnya memahami bahwa tidak semua hasil ekstrim atau hasil yang berlimpah dapat diatribusikan sepenuhnya pada tindakan kita. Buku ini mengajak kita untuk lebih memahami kompleksitas pikiran manusia dan bagaimana kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Untuk kalian yang ingin membaca buku ini lebih lanjut dan ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembelian bukunya di kolom deskripsi karena di sana untuk link pembeliannya sudah saya sediakan. Kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya. Sekian dari saya Ahmad NH. Terima kasih.